Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas Jateng dan DIY steril konflik. Nah, bagaimana ceritanya kok Jateng dan DIY ini steril konflik? Oke, kita saksikan saja. Nah, kabar burung yang beredar, sepak bola Liga Indonesia akan kembali normal setelah nanti pertengahan musim Liga 1 ini. Bahkan Liga 2 juga akan segera digulirkan. Itu kabar yang saya dapat kemarin ya atau mungkin ya hari-hari ini nanti akan juga rame kabarnya. Bahkan kabarnya Liga 1 akan menggunakan penonton lagi setelah nanti setengah musim ini selesai ya. Jadi sistemnya sudah home dan away ya. Sama juga Liga 2, sama halnya, sama sistem home dan away. Kalau Liga 3 kita nggak tahu nasibnya seperti apa. Yang penting kalau menurut pendapat kami memang Liga 3 harus segera digulirkan juga sih. Tapi memang ya itu suka-suka PSSI aja mau bikin liga seperti apa Pak. Nah, ini sangat gayeng sekali ya. Setelah kejadian kemarin tragedi Kanjuruhan, sepak bola Jateng dan DIY ini sudah mulai padam apinya ataupun sudah mulai adem dan ayem. Nah, kemarin kan tanpa sepak bola mereka adem dan ayem. Saya harap sih keadaan seperti ini akan terus berlanjut sampai nanti ya, sampai ya mungkin nggak ada konflik lagi lah ya. Nah, konflik-konflik tersebut itu bisa dipicu dari mulai sepak bola di lapangan, dari mulai keputusan-keputusan wasit yang kontroversi yang akan membuat supporter nanti akan marah, yang akan membuat supporter nanti juga akan bentrok. Lalu juga ada kontroversi ketegangan pemain di lapangan itu yang akan membuat supporter juga ikut-ikutan panas. Nah, sebenarnya kalau menurut pandangan saya pribadi di Jateng dan DIY ini, kalau untuk soal kalah dan menang itu sudah banyak yang legowo ya. Ya menang dan kalah kan kompetisi ya, sebenarnya kan seperti itu. Tapi kalau tensinya tinggi ataupun terjadi konflik wasit, terjadi konflik antar pemain, itu yang membuat konflik-konflik ini nanti percikan-percikan api itu muncul lagi ya. Seperti ini yang mungkin ditakutkan oleh supporter Indonesia yang saat ini sudah mulai damai ataupun sudah mulai ya nggak gagas rivalitas lagi lah ya. Mereka sudah mulai bodo amat tentang permusuhan-permusuhan itu. Saya harap sih sepak bola di Indonesia ini memang segera dibenahi ya, dari mulai wasitnya, dari mulai nanti mental pemain nih ya. Bahkan kemarin saya masih mendengar rasisme pemain itu, menurut pandangan saya juga tidak elok sekali ya. Pemain Persis Solo bahkan sampai dirasisi soal keluarga, soal ras dan lain-lain. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat supporter itu geram dengan supporter sana ya. Ini membuat percikan-percikan api seperti ini sebenarnya yang akan muncul menimbulkan konflik itu. Ya saya harap sih bisa menjaga jari jemari kita dan ya mungkin omongan-omongannya itu bisa dijaga lah ya. Menurut pendapatmu gimana nih Cuk tentang sterilnya konflik Jateng dan DIY ini? Ya, kalau menurut prediksi saya sih memang nanti kedepannya bakal steril dari konflik permusuhannya, karena memang sudah bertahun-tahun ini kan Jateng DIY terutama Solo, Jogja dan Sleman ini panas banget ya. Bahkan sampai ya berkonflik menimbulkan korban ya lah, entah korban luka-luka atau korban jiwa ya. Ini memang sangat sayang sekali, tapi ya alhamdulillah sekarang ini kan sudah berdamai mereka semua lah. Untuk kompetisi yang akan datang dengan hadirnya supporter mungkin ya John, prediksi saya agak menurun atmosfernya atau jumlah penontonnya, karena memang ya masih ada yang belum menerima kasus Kanjuruhan itu kan belum selesai ya. Jadi supporter Jateng DIY ini juga kan turut berempati dengan kejadian itu. Jadi untuk masalah supporter kayaknya sih jumlah animonya akan menurun, tapi kan ini prediksi saya sih sebenarnya. Terus kalau untuk urusan perdamaian sih sudah jelas ya, tapi kan yang kita bahas itu, yang kita sorot itu masalah memang
bukan pertarungan antar supporter, tapi kan ketika supporter itu apa ya, marah besar dengan wasit itu kan yang tidak bisa terkontrol. Kita lihat bahwa ada beberapa nggak jatuh DIY sih di kota lain atau daerah lain itu kan ketika supporter itu anyel karo wasit itu kan bisa turun ke lapangan. Nah ini kan yang dipermasalahkan ya. Jadi memang ya dari supporter sendiri ya panas, wasitnya nggak tegas. Ini kan kritikan kita untuk PSSI bagaimana memperbaiki kinerja wasit ya. Nggak ada supporter oke lah ya, kemarin itu wasit banyak yang kontroversi, offside terus onside matanya picek ya wasitnya kan itu. Jadi nggak ada yang turun karena nggak ada penontonnya, sistemnya kan bubble. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh PSSI dan wasit itu bagaimana kalau nanti supporter itu ada dan bagaimana kinerja wasitnya. Jangan sampai kejadian supporter turun ke lapangan itu terulang kembali karena sangat berbahaya. Ya betul. Nah kita harus menanggulangi itu dan mungkin secara mental supporter juga harus dibenahi juga ya. Tidak usah sedikit-sedikit itu kebawa emosi dan lain-lain. Ingat sepak bola ini cuman hanya hiburan saja, hiburan masyarakat saja. Sepak bola ini ya ada kalah dan ada menang juga ya, seperti itu. Kalau pengennya menang terus ya mungkin main babalan dewe ya, seperti itu. Jadi nanti menang terus ya, pasti tetap ada kalah dan menang. Nah kalau untuk Jateng dan DIY saya harap sih bisa seperti ini terus, hubungannya bisa harmonis. Jadi kita mau away ke mana-mana pun aman, nggak kepikiran lagi, intinya sih itu. Kalau untuk soal rasisme memang sepak bola di dunia pun memang seperti itu ya, tidak jauh dari rasisme. Yang kita sayangkan memang baru saja terjadi kepada Sutanto Tan ya, ini rasisme ini terjadi, bahkan ya sampai membawa-bawa ras, membawa keluarga dan lain-lain. Itu yang menurut pandangan saya pribadi itu sangat disayangkan. Nah ini malah bisa menjadi perpecahan supporter ya, ini ya, antar supporter kota Solo dan kota Bandung. Padahal selama ini kita dan sana aman-aman aja ya, itu malah yang membuat kisruh lah ya. Banyak supporter Bandung juga menyayangkan atas aksi tersebut itu. Masalah di lapangan ya harus diselesaikan di lapangan itu. Bahkan Sutanto Tan pun sudah terang-terangan meminta maaf ya kepada Beckham Putra ataupun pemain Persib Bandung itu yang ditackle. Jadi sepak bola kan ya seperti itu, pasti ada tackle, ada bermain kasar dan lain-lain ya. Kita kan tahu sewajarnya ya sepak bola ya, biar diselesaikan di lapangan aja, jangan kita juga ikut turun, ikut campur dan lain-lain. Itu malah akan menambah percikan-percikan api permusuhan gitu. Menurut pendapatmu Cuk, tentang rasisme kemarin yang dilakukan oleh supporter Bandung ini terhadap Sutanto Tan ini gimana ini? Yang jelas yang perlu kita garis bawahi bahwa Indonesia ini majemuk. Jadi banyak suku, banyak ras, banyak etnis dan lain-lain. Jadi hargailah. Jadi setiap orang itu punya ya itu takdir lah ya. Mau etnis manapun, mau anaknya siapa, ras siapa, nah ras mana itu kita hargailah ya. Itu jangan dibawa-bawa budaya barat ke Indonesia. Jadi kalau memang masalahnya itu attitude-nya, jelaskan aja atau mungkin hujat secara attitude-nya. Kalau misalkan dia itu berperilaku buruk dan lain-lain, tekniknya dan skillnya jelek ya, kritik skillnya aja, nggak usah bawa-bawa ya etnis dan agama, ras, suku dan lain-lain. Itu kan di luar sepak bola. Jadi kita harus ya objektif lah dalam mengkritik dan menilai itu. Oke, Sutanto Tan itu nggak Beckham ya, mungkin lebih mengkritik cara mainnya, jangan dikritik wajahnya atau etnisnya, itu sangat tidak tidak etis atau dan lain-lain lah ya. Ya betul sekali, seharusnya memang yang dikritik memang permainannya, jangan sampai bawa-bawa ke ranah keluarga ataupun etis ataupun suku ataupun ya bagaimanapun kita memang tetap satu warga Indonesia ya, intinya sih itu ya. Jangan pernah sesekali merasisi para pemain. Kalau ada yang merasisi para pemain, kita tetap membela pemain walaupun pemain tersebut itu memang melakukan tackle keras di sepak bola, tapi masalah tersebut bisa diselesaikan di lapangan gitu. Memang hal tersebut itu sering terjadi, melakukan tackle keras lalu tidak ada
kata maaf ataupun atau langsung acuh pergi cuek. Nah seperti itu hal biasa di dalam sepak bola. Jangan kalian itu terus menilai ini nggak punya attitude bla 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 bla. Ya dalam 90 menit itu terjadi rivalitas mereka antar bisa mencetak gol ya. Respect itu nanti ketika setelah selesai pertandingan itu baru mereka itu pasti saling meminta maaf, respect dan lain-lain. Kalau terjadi 90 menit ya mereka pasti berbondong-bondong agar bisa menang gitu, melawan segala cara. Tapi kan itu bisa diselesaikan di lapangan. Mereka juga punya pengadil yaitu wasit. Nah intinya sih seperti itu ya. Nah mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.